Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta, coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Eno Farihah, lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1997, di Kampung Bangkir yang berada di Desa Pegandikan, Kecamatan Lebakwangi, Serang, Banten. Eno adalah anak ketiga, dari 7 bersaudara, pasangan dari Arif Fikri dan Mahpudoh. Eno bekerja sebagai buruh pabrik, di PT Polita Global Mandiri, yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Eno seorang anak yang baik, dan juga sangat disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya, karena dia juga gampang bergaul. Eno tinggal di sebuah asrama pabrik tempat dia bekerja, dan dia hanya akan pulang ke rumah keluarganya, sekali dalam seminggu, saat waktu libur kerjanya. Kasus ini diketahui pada tanggal 13 Mei tahun 2016, hari itu, Eno tidak hadir bekerja, dan ketiga orang temannya mencoba menghubunginya, namun tidak mendapatkan respon. Lalu mereka kemudian mendatangi kamar Eno, di mes karyawan PT Polita Global Mandiri, yang berada di Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8, Dadap, Kecamatan Kosambi. Teman-teman Eno mendapati kamar tersebut, dalam keadaan terkunci dari luar, karena mereka tidak memiliki kunci cadangan. Mereka meminta bantuan dari seorang karyawan pria, untuk mendobrak pintu kamar tersebut, dan alangkah kagetnya mereka saat mendapati Eno, sudah dalam keadaan tewas tanpa busana, dengan kondisi berlumuran darah, dan alat kelamin korban tertancap gagang cangkul. Tanpa banyak waktu, teman Eno langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Mayat Eno pun dibawa ke RSUD untuk divisum, dan hasil visum Eno, yang dilakukan di RSUD Tangerang pada tanggal 14 Mei tahun 2016, menunjukkan bahwa Eno tewas akibat luka luar dan dalam yang cukup parah, diantaranya luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah, dan luka lecet pada leher. Eno juga mengalami pendarahan yang parah di alat kelaminnya, akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, serta luka lecet, dan memar di bagian dada, akibat gigitan pada bagian payudara. Tim medis juga menemukan bahwa Eno mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga panggul, serta organ hatinya juga mengalami luka robekan, hingga menembus ke rongga dada kanan, serta juga mengalami robeknya pada paru-paru kanan. Tidak butuh waktu lama, selama 2 hari pencarian, para pelaku dapat ditangkap. Polisi yang melacak para tersangka pembunuhan melalui ponsel Eno yang dibawa oleh pelaku, dan melakukan penangkapan pada tanggal 14 Mei tahun 2016. Polisi mengamankan 3 orang pelaku yaitu, Rahmat Arifin, 24 tahun, Imam Hapriyadi, 24 tahun, dan Rahmat Alim, 16 tahun, dan juga merupakan kekasih dari korban. Kejadian pembunuhan itu berawal pada tanggal 12 Mei tahun 2016, ketika Rahmat Alim dan Eno yang baru berpacaran selama sebulan, bertemu di dalam kamar Eno. Setelah mengobrol selama 30 menit, Rahmat Alim memaksa Eno untuk melakukan hubungan intim dengan dirinya. Eno kemudian menolak ajakan tersebut, karena takut dirinya akan hamil. Rahmat Alim pun kemudian merasa kesal, dan pergi keluar kamar meninggalkan Eno sendirian. Tapi di luar kamar, Rahmat Alim bertemu dengan Rahmat Arifin, lalu kemudian Rahmat Arifin menanyai Rahmat Alim,
apa tujuannya berada di tempat tersebut. Di tengah percakapan itu datanglah Imam Hapriyadi, yang juga menginterogasi Rahmat Alim. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia berada di tempat itu dengan tujuan menemui Eno. Lalu tanpa banyak bicara lagi, mereka bertiga kemudian masuk ke kamar Eno, dan mendapati korban sedang dalam keadaan tertidur, dan hanya menggunakan pakaian dalam. Lalu Imam kemudian membekap wajah Eno menggunakan bantal, dan menyuruh Rahmat Alim untuk mencari pisau di dapur. Karena tidak menemukan pisau di dapur, Rahmat Alim pergi keluar kamar untuk mencari benda lain selain pisau. Rahmat Arifin kemudian memperkosa Eno, yang dalam kondisi dibekap, dan dipegangi oleh Imam. Rahmat Alim pun kemudian kembali ke kamar Eno, dengan membawa cangkul, dan memberikannya kepada Rahmat Arifin. Lalu, Imam menyuruh Rahmat Arifin untuk memukulkan cangkul tersebut ke bagian wajah, dan leher Eno, yang kemudian menyebabkan Eno mengalami luka terbuka. Rahmat Alim kemudian pergi keluar kamar, karena merasa geli dengan percikan darah dari Eno. Namun, kemudian ia kembali masuk untuk memastikan apakah Eno masih hidup atau sudah meninggal. Di saat yang bersamaan, Rahmat Alim melihat bahwa kepala Eno sudah digulung menggunakan kain, dengan kondisi masih bernafas. Lalu, Imam kemudian mengangkat tangan Eno, yang dimana Rahmat Alim langsung menggigit payudara Eno. Setelah itu, Rahmat Arifin kemudian menyuruh Rahmat Alim untuk memegangi kaki kanan Eno, sampai berada dalam posisi terbuka mengangkang. Rahmat Arifin kemudian menancapkan gagang cangkul ke dalam alat kelamin Eno, sehingga menyebabkan Eno tewas. Lalu, Rahmat Alim mengambil ponsel milik Eno, dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, mereka bertiga kemudian keluar, dan menggembok kamar dari luar, lalu pulang ke tempat masing-masing. Pada tanggal 16 Juni tahun 2016, persidangan kasus perkosaan dan pembunuhan Eno Farihah digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Hakim memutuskan, Rahmat Alim divonis dengan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yaitu 10 tahun penjara. Sedangkan, Rahmat Arifin dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Dan Imam dituntut dengan pasal 340 KUHP. Dan keduanya divonis dengan hukuman mati. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.